Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya Waalaikumsalam terdengar? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore kepada adik-adik semua. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan sore hari ini dalam perkuliahan transmisi daya listrik. Salah satu komponen daripada transmisi daya listrik yang sering kita lihat ataupun yang menjadi bagian penting ketika mau mentransmisikan atau mengirimkan tenaga listrik kepada pelanggan adalah gardu induk. Jadi di gardu induk ini termasuk juga semua perangkat tenaga listrik yang dipergunakan untuk menaikkan ataupun menurunkan tegangan. Kemudian juga ada sistem proteksi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena di gardu induk eh, merupakan pangkal pengiriman daripada tenaga listrik kepada konsumen. Jadi kalau dari pembangkit kemudian mau masuk ke transmisi, terlebih dahulu dia masuk ke gardu induk ini. Jadi mungkin kalau diumpamakan ketika kita mengirim suatu barang, ini adalah terminal kargonya. Jadi di terminal kargo itu tentunya ada eh, penimbangan barang, kemudian ada juga apa namanya seleksi, sortir, sortir, kemudian barang-barang tertentu yang apa yang beresiko untuk rusak ketika dalam pengiriman dipisahkan dan sebagainya. Nah, eh, mirip juga dengan sistem tenaga listrik yang mana ketika listrik tersebut sebelum dikirim kepada konsumennya tentunya harus mengalami beberapa proses. Di sini ada pengertian gardu induk, kemudian fungsi gardu induk, jenis-jenis gardu induk, komponen-komponen gardu induk, pertimbangan pembangunan gardu induk, dan pemeliharaan gardu induk. Karena saking pentingnya peran ataupun posisi gardu induk dalam sistem tenaga listrik. Oke, kemudian kalau kita berbicara mengenai pengertian daripada gardu induk, pengertian daripada gardu induk, bahwasanya gardu induk merupakan subsistem dari sistem penyaluran transmisi tenaga listrik atau merupakan suatu kesatuan dari sistem penyaluran transmisi. Jadi dia subsistem. Jadi sistem tenaga listrik itu kan ada pembangkit, kemudian transmisi, distribusi. Nah, salah satu subnya, bagian dari sistem yang besar itu adalah gardu induk. Nah, gardu induk ini berfungsi untuk suatu tempat sebelum tenaga listrik itu disalurkan kepada konsumen yang jaraknya jauh daripada pembangkit. Kemudian kalau berbicara tentang
fungsi fungsi daripada gardu induk mentransformasikan daya listrik. Namanya transformasi berarti ada suatu perubahan, transform atau bentuk daripada tenaga listrik ini akan dirubah ke dalam bentuk yang sesuai untuk disalurkan melalui sistem transmisi yang kita sudah eh, tahu apa saja persyaratan-persyaratan daripada sistem transmisi itu. Kemudian untuk pengukuran, pengawasan operasi, serta pengamanan dari sistem tenaga listrik. Jadi dalam suatu gardu induk itu ada pengukurannya. Jadi tegangan yang mau disalurkan itu diukur. Kalau dalam kargo tadi saya umpamakan, saya asumsikan ada ditimbang, barang itu ditimbang. Kenapa? Karena nanti sesuai nggak dia dengan alat transportasi untuk mengangkutnya. Kalau dalam sistem tenaga listrik juga sesuai nggak dia dengan transmisi yang akan diangkutnya, yang akan mengangkutnya. Kemudian ada pengawasan operasi. Nah, pengawasan operasi ini termasuk ya diantaranya pengukuran juga, kemudian juga menghidupkan dan mematikan, memutuskan dan menyambungkan tenaga listrik. Kemudian pengamanan dari sistem tenaga listrik tersebut ada pengamanan. Jadi sistem tenaga listrik tersebut harus diamankan sehingga dia layak ataupun baik untuk disalurkan kepada pelanggannya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah pengaturan pelayanan beban ke gardu-gardu induk lain melalui tegangan tinggi dan ke gardu-gardu distribusi. Kemudian untuk sarana telekomunikasi. Jadi di situ juga ada sarana telekomunikasi. Jadi gardu induk itu ada dua ya, ada step up gardu induk. Jadi ada gardu besar yang berfungsi untuk menaikkan tegangan step up dari tegangan keluaran generator menjadi tegangan eh, transmisi dari mungkin 11 atau 20 kilovolt kepada tegangan 150 kilovolt ataupun 250 kilovolt dan seterusnya. Kemudian karena dia ada hubungan dengan gardu-gardu yang lain, jadi dari gardu katakanlah contohnya gardu dari Belawan karena di sana ada pembangkitnya, kemudian dia ke gardu yang ada di eh, Lubuk Pakam, kemudian ada gardu yang di Kabanjahe, ada gardu di Subuh Salam dan lain sebagainya di Binjai. Nah, setiap kota-kota ada gardu induk. Jadi dia terhubung ke gardu-gardu induk yang lain. Jadi perlu diatur, ada pengaturan bahwa gardu induk satu dengan gardu induk yang lainnya itu harus terjamin hubungannya itu akan selalu selalu continue. Jadi dengan operasi sistem tenaga listrik tersebut, jika gardu saat katakanlah contohnya gardu yang ada di Belawan sebagai pensuplainya atau pengirimnya, kemudian dia mengirim ke Binjai, maka di Binjai juga harus apa? Selalu antara subsistem Binjai dengan yang ada di Belawan itu terhubung. Nah, makanya perlu diatur. Tegangannya juga harus sama antara gardu yang di Pakam misalnya dengan gardu yang di Binjai. Nah, sama-sama 150 kV. Kemudian juga ada sarana telekomunikasi karena di gardu induk juga merupakan tempat ruang kontrolnya yang bisa mengecek kondisi-kondisi listrik sebelum dikirimkan, kemudian dia akan dikomunikasikan juga kepada gardu-gardu yang lain bahwa tegangan yang dikirimkan sebesar apa, kemudian juga frekuensinya dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis-jenis daripada gardu induk. Eh, ini berdasarkan tegangannya. Berdasarkan tegangannya ada tegangan ekstra tinggi atau gardu induk eh, tegangan ekstra tinggi GTED 500 kV. Kenapa dikatakan gardu induk tegangan tinggi? Karena tegangan yang dikirimkannya ataupun tegangan yang diterimanya
yang masuk ke gardu induk tersebut sebesar 500 kV atau ekstra tinggi. Pada GTET, transformator daya yang digunakan berupa tiga buah transformator daya masing-masing satu pasah. Jadi karena dia apa gardu induk tegangan tinggi, ekstra tinggi, dia terdiri dari tiga buah trafo daya satu fasa. Salah satu pertimbangannya adalah dengan tiga buah trafo daya satu fasa itu meminimalisir kemungkinan terjadinya misalnya eh, gangguan gangguan daripada salah satu fasa daripada trafo tersebut. Jadi kalau kerusakan yang diakibatkan oleh gardu induk tersebut, gardu induk itu tersebut mengalami kerusakan bisa satu fasa saja, tidak ketiga-tiganya. Coba kalau yang tiga fasa ketika terjadi kerusakan ya langsung tiga fasa. Tapi kalau yang terdiri dari satu fasa, tiga buah trafo satu fasa, maka insya Allah dia kalau rusak satu, tiga kita ganti satu aja. Nah, yang dua lagi masih bisa berfungsi, tidak begitu mahal dan juga tidak begitu berat. Kemudian ada juga gardu induk tegangan tinggi GI 150 kV. Kalau di yang 150 kV ini menggunakan trafo tiga pasang secara langsung. Karena mungkin trafonya tidak terlalu besar dibandingkan dengan trafo yang 500 kV. Karena kalau 500 kV pasti arusnya yang apa dikirimkan atau diterima juga akan sangat besar. Jadi diperlukan transformator daya yang besar. Kemudian berdasarkan pemasangan eh, peralatannya, ada gardu induk pemasangan dalam, kemudian ada gardu induk pemasangan luar, dan ada gardu induk kombinasi. Kombinasi berarti antara luar dan dalam. Ada yang satu bagian yang di luar dan satu bagian di dalam. Jadi kalau ini tadi ya saya ulangi sedikit. Fungsi gardu induk pemasangan dalam berarti dia total semua yang seperti di gambar sebelah ini, sebelah kanan ini, itu di dalam ruangan beratap ya, beratap, beratap dan bertembok. Sementara contoh yang digambar ini adalah pemasangan luar. Kemudian ada gardu induk kombinasi itu tadi yang setengah di dalam dan setengah di luar. Ada satu bagian mungkin bagian-bagian alat ukur itu dibuat di dalam ruangan eh, tersekat. Kemudian ada bagian yang di luar ruangan. Berdasarkan fungsinya, gardu induk penaik tegangan tadi seperti saya katakan untuk menaikkan tegangan dari tegangan generator, keluaran generator menjadi tegangan tinggi. Kemudian ada gardu induk penurun tegangan, ada gardu induk yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari yang tegangan 150 kV misalnya menjadi tegangan 20 kV. Kemudian ada gardu induk pengatur tegangan, pada umumnya gardu induk jenis ini terletak jauh dari pembangkit tenaga listrik. Ya. Dia merupakan pengatur tegangan, jadi gardunya itu berfungsi hanya untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Kemudian ada gardu induk pengatur beban. Gardu ini berfungsi untuk mengatur beban. Pada gardu ini terpasang beban motor. Nah, jadi beban motornya itu adalah untuk eh, apa ya, menaikkan dan menurunkan tap transformator. Jadi ketika tegangan yang ditransmisikan kurang, maka dia diatur dengan menggunakan motor. Kemudian ada gardu induk distribusi. Gardu induk distribusi yang menyalurkan tenaga listrik dari tegangan sistem ke tegangan distribusi. Jadi ini yang step down dari tegangan 150 kV atau 250 kV atau bahkan 500 kV kepada tegangan eh, 20 kV tegangan distribusi. Kemudian berdasarkan isolasi yang digunakan, jadi isolasi ini adalah eh, isolasi pemutus tenaga ya, isolasi pemutus tenaga.
Satu gardu induk yang menggunakan isolasi udara adalah gardu induk yang menggunakan isolasi udara sebagai pemadam busur api antara bagian yang tegangan satu dengan bagian tegangan yang lainnya. Jadi ini pada hmm, pemutus tenaga atau circuit breaker. Jadi pada circuit breaker itu kan memutuskan seperti saklar juga sebenarnya, tapi saklarnya besar dan arus yang dipikulnya, yang melaluinya pun adalah besar. Jadi kalau arus yang besar ini dia, ketika dia mau diputuskan, itu dia sulit untuk memutuskan karena dia eh, pada dasarnya arus listrik itu akan terus mengalir. Jadi ketika dia dalam keadaan mengalir, kemudian dia ingin diputuskan, dihilangkan alirannya, maka berarti kan kita harus memutuskan busur api tadi. Nah, busur api inilah yang harus dipadamkan. Karena kan nggak mungkin antara kutub daripada pemutus itu atau PMT itu akan bisa bergerak sejauh mungkin. Tidak. Harus berapa jauh dia bergerak. Pasti jaraknya itu dekat. Seperti saklar lah. Maka kan busur api tadi belum belum padam. Nah, untuk memadamkan itulah digunakan udara atau dalam sini air blast. Kemudian ada juga yang menggunakan gas SF6, sulfur hexafluorida. Sulfur hexafluorida ini gambarnya. Gardu induk yang menggunakan gas SF6 sebagai isolasi antara bagian yang bertegangan dengan yang satu dengan bagian yang lain maupun antara bagian yang bertegangan dengan bagian yang tidak bertegangan. Jadi dalam pemutus tenaga tadi dia menggunakan gas SF6. Karena gas SF6 ini begitu baik untuk memutuskan tenaga listrik. Ya. Coba kita lihat dulu. Hmm, busur api. Api. Yes. Hmm. Terus coba kita nanti lihat bagaimana pemutusan busur api oleh SF6. Coba print. Animasi kerja dekat. Nah, jadi sebentar ya, stop share dulu, baru saya share lagi ya. Mana dia? Oh, ini dia, misalnya circuit breaker. Jadi, nah ini jadi ini yang SF6 tadi. Kenapa dia menggunakan SF6? Itu untuk memutuskan bagian yang bertegangan. Sebentar, saya lihat mana ini.
yang ini bagian seperti ini yang jadi ada dua kutub yang abu-abu ini dengan kutub yang warna ungu ini kan terhubung dan kemudian dia mau diputuskan. Jadi main contact katanya ini kan berarti bagian utama yang memikul arus eh, apa transmisi atau arus arus ke beban. Jadi kalau arusnya misalnya 5.000 atau 50.000 ampere di sini harus lewat 50.000 ampere di main contact ini. Bentar, bentar mana deh. Nah, jadi kita ingin katanya mau memutuskan bagian kontak itu. Bentar ini kurang jelas. Kurang jelas. Eh, hmm, SF6 circuit breakers. Bentar kita mana tahu ada. Nah, ini. Kita lihat ya ini ya. Nah, jadi seperti ini. Ini bagian yang bergerak pada sebuah circuit breaker. Ini ketika dia mau memutuskan. Ketika dia mau memutuskan. Nah, maka kan sebelum dia putus pasti timbul pijar api. Pijar api ketika dia akan putus. Nah, maka fungsi gas SF6 ini berada di sini untuk memadamkan busur api yang akan terjadi. Gitu. Oh, tapi ini ya, satu lagi bentuk daripada SF6. Jadi ini bagian kontaktornya yang dilalui oleh arus listrik beban. Maka kalau kita lihat ini yang akan putus eh, pada saat dia terus dilalui oleh arus listrik, tapi dia pengen memisahkan diri, gitu. Memisahkan diri. Nah, maka di sini akan muncul busur api yang putih ini. Jadi dia tidak akan putus. Nah, busur api ini akan terus ada dan walaupun sudah dibuka sejauh ini atau jaraknya sudah sangat jauh, namun itulah yang bisa dipadamkan oleh gas SF6 ini. Ya, kita kembali ke PowerPoint tadi. Kemudian berdasarkan sistem rel bus barnya, ini ada yang sistem ring. Ring itu seperti cincin, artinya dia terhubung dari gini lah, yang ring ini ya, kita perhatikan. Nah, jadi kan yang tanda panah empat sudut ini, yang ini, ini, itu adalah tempat dia menyalurkan beban tenaga listriknya. Jadi dia kalau seandainya dari satu tempat mati, putus, dia masih bisa melalui tempat yang lain. Misalnya contohnya di sini yang putus ya. Sebentar saya kasih silang. Misalnya, nah, di sini putus, nah, maka dia masih bisa melewati sini. Nah, atau katakanlah misalnya eh, yang putus itu misalnya ini yang putus. Maka dia untuk kemari masih bisa melewati sini.
Dan sini juga bisa dari sini. Kemudian ada gardu induk yang sistem single bus bar. Jadi kalau dia putus dari sini, ya udah dia tidak bisa masuk lagi arusnya atau putus dari sini, maka yang ini akan terputus nggak bisa lagi masuk dari sini. Dia cuma berdiri sendiri. Kemudian ada double bus bar, berarti dua bus barnya dia bisa dicatu di sini, misal tempat ini kan bisa dicatu dari yang sini atau bisa juga dicatu dari yang sini. Jadi kalau salah satu mati dia masih bisa hidup atau menarik dari tempat yang lain. Kemudian ada 1,5. Nah, 1,5 artinya bisa dia dipakai dari eh, satu bus bar, kemudian juga setengah lagi dari bus bar yang lainnya. Komponen-komponen gardu induk ada komponen sipil dan mekanikal. Pada sebuah gardu induk itu adalah ya tentunya ada pondasi namanya juga sebuah bangunan ya. Kemudian ada juga kabel duct atau tempat saluran kabel. Kabel itu dipasang. Kemudian ada komponen sipil seperti ruang peralatan, rak kabel, dan lain sebagainya. Kemudian ada switch yard. Switch yard itu adalah eh, bagian dari gardu induk yang dijadikan sebagai tempat perletakan komponen utama gardu induk. Jadi ini komponen utama gardu induk seperti gambar ini. Dia diletakkan pada namanya switch yard atau lapangan. Kenapa diletakkan di lapangan? Karena dia eh, sebenarnya rawan juga untuk mengakibatkan kebakaran atau api karena di situ ada komponen-komponen kontak yang berapi atau ada panasnya. Nah, ini adalah transformator daya atau terapu daya yang ada di setiap gardu induk yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan dari suatu pembangkit. Dan ada NGR di gardu induk switchyard tadi kan ada NGR komponen-komponennya. Ada sebuah peralatan, sebuah tahanan yang dipasang seri dengan netral sekunder pada transformator sebelum terhubung ke ground atau tanah. Jadi ini trafo tadi kan ada groundnya, sorry ada netralnya. Netralnya itu dihubungkan ke tanah. Tetapi eh, di tengah-tengahnya itu dipasangkan sebelum dia ke tanah. Jadi dari netral suatu transformator, kemudian dipasangkan ke alat ini, kemudian baru dihubungkan ke tanah. Itu namanya netral grounding resistant. Jadi ada salah satu eh, pentanahan atau menghubungkan netral-netral itu ada yang dihubungkan secara langsung, ada yang dihubungkan dengan melalui ini NGR ini. Kemudian ada komponen juga ada circuit breaker seperti yang kita lihat tadi gambarnya atau videonya tadi. Adalah peralatan pemutus yang berfungsi untuk memutus rangkaian listrik dalam keadaan berbeban atau berarus seperti sebenarnya mirip dengan eh, MCB yang ada di rumah kita. Jadi MCB yang ada di rumah kita juga itu merupakan alat pemutus dalam keadaan berbeban. Jadi dia bukan untuk memutuskan apa ya seperti saklar gitu kan kita putuskan sambungkan dalam keadaan suka hati kita. Sebenarnya dia merupakan pengaman. Begitu juga dengan circuit breaker ini. Kemudian ada DS atau disconnecting switch adalah peralatan pemisah yang berfungsi untuk memisahkan rangkaian listrik dalam keadaan tidak berbeban. Nah, kalau disconnecting switch ini dia untuk ketika dia tidak berbeban, bukan keadaan berbeban. Jadi nggak boleh dioperasikan, diputuskan dia dipisahkan ketika dalam keadaan berbeban. Tapi dia harus dalam keadaan kosong, tidak berbeban. Jadi sudah diputuskan terlebih dahulu oleh circuit breaker tadi, kemudian baru dipergunakanlah disconnecting switch ini. Biasanya digunakan untuk mengamankan ketika terjadi perawatan karena circuit breaker yang sedang dirawat atau dikatakanlah diperbaiki dan lain sebagainya
Tidak boleh ada gangguan dari luar. Jadi betul-betul dipisahkan. Nah, alat pemisahnya ini adalah disconnecting switch. Kemudian ada lightning arrestor atau LA, berfungsi untuk melindungi atau sebagai pengaman peralatan listrik di gardu induk dari tegangan lebih akibat terjadinya sambaran petir pada kawat transmisi maupun disebabkan oleh surya hubung. Jadi untuk menyalurkan petir, jangan sampai petir tersebut masuk ke transformator misalnya atau peralatan-peralatan yang ada di gardu induk, maka digunakan disconnecting switch eh, untuk menyalurkan petir tadi ke tanah karena petir itu kan cenderung untuk menuju tanah, dinetralkan, digroundkan ke tanah. Oleh karena itu, maka dia harus dialirkan ke tanah melalui lightning arrestor. Jadi lightning arrestor ini suatu apa ya peralatan yang mana dia ketika dalam keadaan normal atau tegangan transmisi biasa itu dia akan putus sehingga dia nggak kontak atau short circuit ke tanah. Tapi ketika ada tegangan atau dilalui oleh arus petir, maka dia akan terhubung sehingga dia bisa meneruskan arus petir tersebut ke tanah. Kemudian ada current transformer. Current transformer ini untuk alat ukur. Jadi untuk mengukur merubah besaran arus dari arus yang besar ke arus yang kecil. Digunakan untuk bagaimana supaya arus eh, transmisi yang tinggi itu bisa diputuskan. Sorry, diputuskan pula. Diukur. Saya bisa diukur. Jadi misalnya arusnya berapa ribu ampere bisa diukur. Kemudian potensial transformer ada PT berfungsi untuk merubah besaran tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Jadi untuk mengukur juga nih. Jadi untuk mengukur tegangan eh, yang ada di jala-jala. Kemudian transformer berfungsi sebagai sumber tegangan AC 3 fase. Ini ada transformer pemakaian sendiri. Jadi di gardu induk itu ada juga trafo kecilnya. Trafo kecil ini berfungsi untuk mensuplai tenaga listrik di gardu induk itu, ada di kantor gardu induk itu. Kemudian ada rel atau bus bar seperti yang ini di atas ini yang kayak jemuran itu berfungsi sebagai titik pertemuan atau connecting antara transformator daya, saluran udara tegangan tinggi dan saluran SKTT serta komponen listrik lainnya yang ada pada gardu induk atau switchyard. Kemudian ada gedung kontrol tentunya ini kantornya berfungsi sebagai pusat aktivitas pengoperasian gardu induk. Jadi operator-operatornya juga di sini yang mengontrol kemudian mengoperasikan gardu induk ini juga. Kemudian di situ ada panel kontrol berfungsi untuk mengetahui atau mengontrol kondisi gardu induk dan merupakan pusat pengendali lokal gardu induk. Jadi di gardu induk itu kalau kalian pernah masuk ataupun belum pernah masuk mungkin bisa melihat di internet juga. Gardu induk itu ada tempat-tempat kontrolnya. Jadi dari panel-panel seperti yang ada di gambar ini, situ kita bisa mengetahui tegangan ke arah lubuk pakam misalnya berapa, tegangan di binjai berapa, ataupun tegangan yang kita salurkan. Kemudian panel proteksi juga ada di situ. Jadi ini relay-relay proteksi, gambar relay-relay proteksi. Berfungsi untuk memproteksi atau melindungi sistem jaringan gardu induk pada saat terjadi gangguan atau maupun karena kesalahan operasi. Jadi di sini di sistem proteksi ini banyak juga relay-relay yang dipasang seperti misalnya ada relay tegangan lebih, kemudian juga relay diferensial dan lain sebagainya. Jadi ini dipergunakan untuk memproteksi atau melindungi peralatan-peralatan tenaga listrik jangan sampai terjadi kerusakan yang besar. Kemudian juga di gardu induk ada sumber DC atau tegangan searahnya. Alat yang menghasilkan sumber tegangan listrik arus searah diperoleh dari hasil proses kimia atau baterai.
Sumber DC berfungsi untuk menggerakkan peralatan kontrol, relay pengaman, motor penggerak CB, disconnecting switch, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada tegangan DC dari baterai juga yang dipergunakan untuk yang DC-DC itu. Atau bisa juga searahkan atau rectifier daripada peralatan. Nah, tapi dia harus dari baterai. Kenapa? Kalau seandainya tegangan itu mati atau padam, maka apalagi yang harus menggerakkannya kalau bukan dari baterai ini. Karena mungkin misalnya sistem tenaga listriknya mati, kemudian kita ingin mengoperasikan, menggerakkan kontak relaynya, maka harus dibutuhkan tegangan DC. Kemudian rectifier ya tadi rectifier berfungsi untuk mensearahkan dari sumber tenaga listrik yang ada itu kepada eh, tegangan DC. Kemudian ada kubikel 20 kV. Kubikel ini artinya panel-panelnya 20 kV ini untuk yang step down. Step down jadi gardu induk yang menerima tegangan dari saluran transmisi kemudian dia diturunkan ke tegangan 20 kV. Adalah sistem switcher untuk tegangan menengah 20 kV yang berasal dari output trafo daya. Yang selanjutnya diteruskan ke konsumen melalui penyulang atau feeder yang tersambung dengan kubikel tersebut. Jadi ini yang mengatur eh, feeder dari gardu induk itu masuk ke mana, misalnya ke Pancur Batu, ke Sunggal, ke Padang Bulan, dan lain sebagainya dari feeder ini. Masuk ke gardu-gardu yang lain. Kemudian ada beberapa pertimbangan pembangunan gardu induk, seperti kebutuhan atau demand beban yang semakin meningkat. Karena suatu tempat itu mungkin perlu eh, listrik yang lebih besar, misalnya di situ banyak perumahan dan lain sebagainya, maka perlu dibangun gardu induk. Untuk apa? Untuk agar tegangan ataupun daya listrik yang ada di kota tersebut akan stabil. Kemudian juga ngatur-ngatur tegangan, pengaturan-pengaturan tegangan itu daripada gardu induk itu akan bisa untuk apa? Daerah tersebut. Kemudian ada yang perluasan daerah misalnya, ada pembangunan baru atau ada daerah wilayah tertentu yang pasti membutuhkan ketersediaan tenaga listrik. Kemudian adanya pembangunan infrastruktur bagi kawasan industri misalnya kan. Nah, misalnya berdiri pabrik, biasanya mereka membutuhkan satu gardu induk sendiri. Proyeksi kebutuhan daya listrik untuk jangka waktu tertentu. Jadi kalau daerah tersebut maju, banyak produksi atau apa pabrik-pabrik industri, maka perlu dibangun gardu induk perencanaan untuk membuat gardu induk. Tahapan-tahapan daripada pembuatan gardu induk tersebut, tentunya ada persiapan pekerjaan, kemudian pelaksanaan pekerjaan sipil. Jadi sebenarnya kita orang listrik nanti terlibat hanya dalam eh, penginstalan peralatan-peralatan listriknya. Bagi contoh misalnya tiang, pondasi dan lain sebagainya, kemudian tempat circuit breaker tadi didirikan semuanya pasti kerjaan orang orang sipil. Sementara orang elektro tidak ada untuk memasang itu. Kemudian pemasang peralatan yang ada di switcher dan gedung kontrol. Kemudian perlu juga dipelihara gardu induk supaya dia dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Di gardu induk ini harus dipelihara atau dirawat, dibersihkan dan lain sebagainya. Jadi ini ya penjelasan mengenai gardu induk ini. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Oke, saya screenshot dulu. Bismillah. Ya udah. Oke ya, jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya.
Kita jumpa lagi insya Allah di waktu yang akan datang. Saya akhiri ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Pak, terima kasih. Sama-sama.